Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa manittaba'al huda ila yaumiddin. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sholawat beserta salam semoga terlimpah curah kepada baginda besar kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah kita berjumpa kembali pada kegiatan kultum di bulan Ramadan. Pada kesempatan sore hari ini semoga kita masih dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk tetap memegang teguh apa yang Allah perintahkan pada bulan Ramadan kali ini. Dalam kesempatan sore hari ini saya akan sedikit mengulas tentang beberapa hal yang dilakukan di luar Ramadan dan kemudian dilakukan di dalam bulan Ramadan, lantas kemudian hal tersebut mendapatkan beberapa komentar dari para alim ulama, terkhusus ulama fikih. Karena tentunya ibadah harus dibarengi dengan fikih. Karena kalau ibadah tidak dibarengi dengan fikih, maka lantas dengan apa kita akan menuju yang dinamakan dengan manhaj. Oleh karena itu, manhaj dapat kita peroleh lewat mazhab. Apa hal yang dimaksud? Yang dimaksud adalah bersiwak. Bersiwak itu dalam konsep agama itu menggunakan kayu arok ataupun sidir. Mungkin dalam konsep lain, dalam praktek lain bisa kita menggunakan benda-benda yang kasar, ataupun kita anggap saja di antara untuk membersihkan mulut kita bisa menggunakan sikat gigi dibarengi dengan pasta giginya. Dalam kondisi di bulan Ramadan, bersiwak khususnya dalam konsep siwak yang menggunakan kayu yang diajarkan oleh baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau menggunakan kain yang kasar, hal tersebut amatlah sangat luar biasa. Bahkan dalam suatu hadis dikatakan bahwa andaikan hal tersebut tidak memberatkan untuk umatku, maka aku akan mewajibkan untuk bersiwak. Bahkan di antara apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, as-salatu bisiwak afdalu min sab'ina salatan bighairi siwak. Orang yang menunaikan ibadah salat dengan bersiwak itu pahalanya, martabatnya lebih utama dibandingkan 70 kali sholat bighairi siwak, tanpa menggunakan siwak. Masya Allah, luar biasa. Bahkan dalam kitab Nashihul Ibad yang matannya dikarang ataupun ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau mengutip apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, alaikum bisiwak, kata Rasulullah, bahwa kepada kalian semua aku anjurkan untuk bersiwak. Fa inna fihi asyra khisal, sesungguhnya dalam siwak itu terdapat 10 hal. Yutahhirul fam, mulut kita akan bersih. Wa yurdi rabba, Allah Subhanahu wa taala akan ridho kepada kita. Wa yushitu syaitan wa yuhibbuhur rahman wal hafadzatu wa yashaddu al-lasah wa yaqta'ul bulgham. Banyak sekali hal-hal keutamaan terkait masalah siwak tersebut. Bahkan disebutkan 10 keutamaan dari siwak ini. Namun ketika kita tarik siwak tersebut saat bulan Ramadan, maka pandangan alim ulama fikih
ulama-ulama fikih fuqaha memberikan pandangan bahwa qabla zawal itu masih diperbolehkan. Berarti batas dari mulai kita berpuasa sampai jam 12 atau jam 11, jam 12. Itu masih diperbolehkan kita menggunakan siwak dengan catatan kita memproteksi dan menjaga dari sabku. Sabku itu sesuatu yang dapat tidak disengaja masuk atas apa yang kita lakukan saat bersiwak. Entah itu sesuatu yang terkandung dalam siwaknya atau kita menggosok gigi. Ada pasta giginya yang masuk ke dalam mulut ataupun air berkumurnya. Nah, itu asal kita menjaga hal tersebut itu diperbolehkan. Namun ketika ba'da zawal setelah jam 12 ke bawah, jam 12 sampai waktu maghrib, maka para alim ulama fikih ada yang berpendapat makruh, bahkan ada yang berpendapat haram. Dikarenakan konsentrasi mulai lemah, penjagaan mulai lemah atas diri kita karena mulai letih, lemah. Lantas kemudian kita terjadinya sabkun. Tidak terkontrolnya apa yang dimasukkan, kemudian ikut terbawa masuk ke dalam perut. Lantas kemudian hal tersebut dapat membatalkan puasa. Walaupun sifatnya sangat bagus, sangat luar biasa, namun dalam konteks waktu tertentu itu kurang baik dilakukan. Bahkan sebuah kisah dikatakan di zaman Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah Imam Ghazali buat sebuah majelis taklim. Ketika beliau menyampaikan ilmunya, ada satu muridnya yang melakukan siwak. Ketika ngaji, siwakan terus siwakan. Dikarenakan mungkin terasa mengganggu di majelis tersebut dengan gerakan ataupun apa yang ia lakukan, ternyata kata Imam Ghazali, stop dulu siwaknya, nanti siwaknya setelah thalabul ilmi. Apa yang murid Imam Ghazali tersebut jawab, wahai Syekh, apakah engkau melarangku melakukan sunnah? Bukan, kata Syekh. Lantas kemudian di hari kedua seperti itu, di hari ketiga, ketika ditegur lagi ternyata jawabannya masih sama. Lantas kemudian dengan keilmuan Imam Ghazali, kata Imam Ghazali, bukan hanya siwak yang diperbolehkan untuk dilakukan, bahkan mencabuti bulu ketiak, memotong kuku, itu sama halnya, termasuk at-tuhruk, kebaikan ataupun kesucian yang amat sangat luar biasa. Silakan kali engkau lakukan, kata Imam Ghazali. Nah, dalam kisah tersebut ternyata ada momen-momen tertentu apa yang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika bertemu dengan hukum yang lebih diprioritaskan, maka hukum yang lain dapat ditinggalkan sementara. Oleh karena itu agama pun menganjurkan kita untuk arif, untuk memperhatikan tempat-tempat ataupun waktu-waktu saat kita melakukan amaliyah ibadah. Dikarenakan ditakutkan terjadinya pembentrokan ataupun saling bertabrakannya hukum. Ketika hukum sunnah bertabrakan dengan hukum wajib, maka yang didahulukan adalah hukum wajib. Begitu kiranya yang perlu kita perhatikan, terkhusus siwak ketika bulan Ramadan. Mudah-mudahan hal ini dapat menjadi ilmu bagi kita semua, terkhusus bagi saya pribadi. Mohon maaf jika terdapat banyak kesalahan, kealfaan, dan kepada Allah pun saya mohon ampun. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selamat berbuka puasa. Allahumma laka sumtu wa bika amaltu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.